Baiklah, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi kita sudah selesai dengan structure ya, teman-teman. Kita akan lanjut di chapter 11 nanti kita akan belajar mengenai caranya mengerjakan listening part A atau listening bagian pertama ya. Jadi listening ini nanti itu kita yang listening comprehension ya. Jadi mendengarkan untuk memahami, bukan cuma mendengarkan satu atau dua kata yang diucapkan. Misalnya tadi si A bilang apa, tadi si A bilang ini, bukan gitu, teman-teman. Jadi kita nanti ditanya akan seputar yang dibicarakan seperti itu. Nah, untuk teorinya, listening ini sebenarnya tidak ada teori karena kalau teman-teman misalnya belum pernah apa namanya latihan untuk listening ini, teori itu nanti malah akan justru menyulitkan, teman-teman. Karena sebelum tahapan teori atau apa namanya pecahan-pecahan di listening itu nanti ada satu tahap yaitu rekognisi. Rekognisi itu apa ya? Kemampuan kita mengenali yang diucapkan dalam bahasa Inggris. Itu vocab, teman-teman. Oke. Jadi saya tidak terlalu banyak teori, tapi nanti teman-teman kita banyakin dengan latihan ya. Semakin teman-teman sering latihan atau namanya aja skill, skill itu keterampilan teman-teman. Maka harus terampil, banyakin latihan ya supaya terbiasa seperti itu. Nah, listening comprehension itu kita diminta untuk memahami atau to comprehend ya. Yang mana yang akan paling dibutuhkan teman-teman adalah vocab. Jadi atau bisa dibilang vocabnya teman-teman nanti yang akan membantu sekali dalam listening ini. Seperti itu. Karena seperti yang kita tahu dalam bahasa Inggris itu yang diucapkan dan tulisannya itu beda. Walaupun nggak semua ya teman-teman. Tapi hampir semua hampir semua kata dalam bahasa Inggris itu tulisan dan bacaan itu beda seperti itu. Nah, kemudian di listening test nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 bagian atau listening itu nanti dibagi ke dalam 3 bagian berdasarkan jenis soalnya ya. Yaitu bagian pertama yang hari ini kita akan pelajari namanya short conversations atau dialog pendek. Kemudian besok, di next meeting ya, berarti hari Senin kita akan belajar mengenai long conversations atau percakapan panjang. Kemudian yang terakhir part C, ya insya Allah hari Selasa, nanti kita akan belajar mengenai long talks atau monolog. Ya. Nah kita hari ini fokus dulu dengan soal listening yang paling banyak, yaitu part A, namanya short conversations tadi atau percakapan pendek. Nah di listening part A nanti setiap nomor teman-teman akan dikasih satu audio, ya. Di audio itu akan ada percakapan antara dua orang, si A dan si B, cewek cowok teman-teman. Ya, jadi si A ngomong apa, si B menjawab, kemudian diikuti pertanyaan dan pertanyaannya itu tidak ditulis di lembar soal teman-teman. Ya, atau kalau di layar ya nggak ditulis di layar seperti itu kalau teman-teman ngambilnya online. Jadi soalnya itu juga dibacakan. Jadi teman-teman konsentrasi walaupun audionya sudah selesai, percakapannya selesai, tetap konsentrasi karena pertanyaannya tidak ditulis tapi dibacakan juga. Oke. Nah, untuk listening part A ini yang tadi saya bilang ya, dia paling banyak, teman-teman. Jadi dari total 50 soal listening, part A ini ada 30 soal. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 itu adalah part A. Nah, tipsnya adalah teman-teman konsentrasi, jangan sampai terganggu dengan suara-suara di sekitar teman-teman atau visual-visual ya, maksudnya benda-benda di sekitar teman-teman. Karena kita melihat benda aja terus kita terfikir sesuatu. Itu nanti juga memecah konsentrasi kita. Akhirnya kita ketinggalan dengan percakapannya seperti itu. Jadi fokus saja dengan yang kita dengar. Terutama kalau teman-teman kurang biasa dengan listening, teman-teman bisa pejamkan mata. Jadi sambil merem ya, supaya tidak terganggu dengan visual di sekitar kita. Seperti itu. Kemudian fokus juga pada pembicara kedua atau si B. Kenapa? Karena kebanyakan soal part A ini atau listening bagian pertama ini menanyakan maksud dari yang diucapkan oleh si B. Kebanyakan ya walaupun tidak semua teman-teman. Atau kata kunci dari percakapan itu bisa ditemukan dari yang diucapkan sama si B. Seperti itu. Oke. Nah, tapi walaupun kita harus fokus pada pembicara kedua, teman-teman juga jangan jangan tinggalkan si pembicara pertama. Nanti takutnya karena kita harus fokus pembicara kedua, pembicara pertama ditinggalkan. Jangan, teman-teman. Karena biasanya si pembicara kedua ini menjawabnya menggunakan idiom. Teman-teman, idiom itu perumpamaan. Jadi kita nggak bisa langsung artikan kata per kata. Jadi harus sesuai konteks. Ya, contohnya kalau tadi sore saya pakai contoh ini perut mau meledak, misalnya seperti ini teman-teman.
Kalau perut mau meledak kan konotasinya banyak sekali, definisinya banyak sekali. Tapi kalau dalam percakapan misalnya teman saya ngajak saya makan, "Bro, ayo makan." Terus saya bilang, "Aduh perutku mau meledak." Nah, itu bukan maksudnya, dia apa namanya, makan bom atau ada bomnya di perutnya atau misal kena santet, bukan teman-teman. Perutku mau meledak di situ hanya sebagai perumpamaan. Maksudnya perutnya udah penuh, nggak bisa diajak makan lagi. Maksudnya nggak bisa diisi lagi gitu ya, maksudnya udah kenyang banget, seperti itu. Nah, untuk mengetahui bukan asli benar-benar mau meledak, bukan ya, hanya perumpamaan. Nah, untuk bisa tahu perumpamaan itu, kita harus sambungkan atau kita gunakan analogi, kita cocok-cocokkan dengan yang ada di pilihan ganda dan yang diucapkan sama si pembicara A, seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus hati-hati ya dengan pengecoh atau distractors yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh ini nanti akan berupa satu kata atau dua kata yang diucapkan oleh si B. Jadi kita dengar, oh tadi ini diucapkan sama si B. Kata A misalnya. Nah, itu kata A itu biasanya ditulis di salah satu pilihan A, B, C, D. Tapi hati-hati, biasanya jawaban yang seperti itu malah salah, teman-teman. Karena ceritanya sudah dirubah, malah berbeda nanti, ya. Biasanya itu malah yang kita tidak dengar, yang diucapkan sama si B sama sekali nggak ada di pilihan itu, malah biasanya itu yang benar. Karena ceritanya sama, tapi kata-katanya menggunakan sinonim atau paraphrase. Jadi menceritakan, suatu informasi dengan kata-kata yang berbeda, seperti itu. Dan teman-teman nanti di setiap soal listening ya, entah itu bagian pertama, bagian kedua, atau bagian ketiga, teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk mengerjakan satu soal. Ya, jadi kalau misal 12 detik itu teman-teman belum menemukan jawaban, audionya akan langsung pindah ke nomor berikutnya. Seperti itu. Nah, lebih parah lagi kalau teman-teman ngambil tesnya itu online. Kalau teman-teman belum jawab dalam waktu 12 detik, teman-teman nggak bisa back. Sedangkan layar itu otomatis pindah ke nomor berikutnya. Seperti itu. Itu kalau tes TOEFL yang asli TS ya, teman-teman. Jadi misalkan nomor satu sudah ada pertanyaan berbunyi, kemudian 12 detik mulai. 12 detik selesai, teman-teman belum ngeklik jawaban sama sekali, itu akan next ke soal berikutnya. Dan kita nggak bisa back seperti itu. Jadi kalau nggak dijawab di TOEFL itu dianggap salah ya, teman-teman. Tapi kalau dijawab, nah itu bisa salah, bisa benar. Karena apa enaknya soal TOEFL itu menggunakan pilihan A, B, C, D. Jadi ada 25% peluang kita benar ketika kita nggak tahu itu benar atau salah. Seperti itu. Tapi cara itu tidak disarankan ya, teman-teman. Yang saya sarankan hanyalah jangan ada yang dikosongin. Jawab aja, karena siapa tahu ketika teman-teman misalnya jawabnya itu acak aja random atau bahasa Jawanya ngawur gitu ya, itu masih bisa benar, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk memaksimalkan latihan listening ini, disarankan teman-teman menggunakan headset supaya suaranya lebih clear. Terutama kalau headset teman-teman punya noise cancelling, ada bantalannya, ada muzzle-nya, ya, ada apa peredamnya dari luar. Jadi lebih jelas suaranya nanti, teman-teman. Seperti itu. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan sambil mungkin teman-teman kalau ada headset boleh dipakai dulu supaya gampang untuk berlatih. Seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sir, Iya, Miss, silahkan. kalau listening ini kalau ketinggalan gitu ya, saya pernah itu ikut prediction dan ketinggalan. Ada tips gak? Ibaratnya kalaupun ketinggalan mau nebak kan nggak ada minus kan? Ibaratnya mau tetap ditebak, itu ada tips gak nebaknya gimana? eh jadi kalau di listening sebenarnya ada, Miss. Cuman nggak disarankan gitu. Gini, memang listening ini teman-teman ada tips yang saya dapat dari saya latihan gitu ya. Tapi itu nanti tidak akan cukup waktunya 12 detik. Trust me, 12 detik itu ternyata cepet banget, teman-teman. Jadi tipsnya gini, walaupun ini nggak selalu ada ya. Jadi misalnya ada dua jawaban yang sama konteksnya, intinya sama. Nanti teman-teman akan menemukan yang saya maksud dari latihan. Jadi ada dua jawaban yang intinya sama, misalnya nolak atau tidak mau mengikuti si A. Misal si B itu menolak untuk ikut si A. Tapi kata-katanya cuma dibedakan aja. Yang satu nolaknya misalnya bilangnya si A pengen yang lain. Nah si B, sorry, jawaban B, si A tidak menginginkan yang ditawarkan oleh si B, misalnya seperti itu. Nah, itu kan sama, si A nolak,
yang B, si A tidak menerima. Nolak sama tidak terima kan sama aja. Nah, itu pasti salah dua-duanya. Jadi kalau ada dua jawaban yang maknanya sama-sama apa ya, sama-sama walaupun kata-katanya beda secara makna, dua-duanya jangan dipilih. Kayak gitu itu pasti salah. Jadi tinggal dua pilihan kita. Nah, nanti tinggal 50% berarti presentasi benar kita. Kalau kita ketinggalan ya, tapi itu tidak disarankan, teman-teman. Saran saya gini, ketika teman-teman latihan, misalnya nih, teman-teman ngerjakan satu soal, sambil mendengarkan, kasih waktu 12 detik, terus dijawab. Nah, terus dicek benar apa salah. Satu soal itu aja dulu. Nah, kalau salah, teman-teman ulangi lagi. Jangan apa namanya, jangan dilanjut ke nomor berikutnya. Jadi diulang-ulang-ulang satu nomor itu. Karena nanti dari satu percakapan yang sama diulang-ulang, itu nanti teman-teman akan mendapatkan apa ya namanya, pemahaman atau rekognisi tadi. Oh, ternyata kata ini tuh cara pengucapannya gitu kalau di kalimat. Sama kayak kita dalam bahasa Indonesia aja, teman-teman. Misal saya bilang ke teman-teman nih, misalnya gitu. Teman-teman pasti tanya, gimana, Sir? Nah, gimana, Sir? Atau mohon diulangi kayak gitu. Nah, sama bahasa Indonesia saja. Jangankan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia saja kita kalau mau atau kita tidak paham dengan yang diucapkan sama atau kita ketinggalan lah kayak gitu. Kita minta untuk pengulangan. Nah, sama teman-teman, cara belajar listening itu adalah dari pengulangan. Jadi audio yang sama itu diputar-putar terus saja. Kalau teman-teman punya subtitlenya atau punya skripnya itu malah lebih enak lagi. Jadi sambil teman-teman mendengarkan sambil lihat skrip kalau pertama udah salah ya, misalnya tadi jawab salah nih, jawabannya A harusnya teman-teman jawab C. Oh, ini salah. Sambil dilihat skripnya aja, sambil didengerin. Oh, kayak gitu. Nah, untung-untung teman-teman dengerin, lama-lama dengerin sambil ditirukan. Karena nulisnya listening itu ketika mulut kita menirukan, teman-teman. Otak kita akan merekam. Tapi kalau cuma mendengar, kalau bahasa Jawanya itu meniteni. Meniteni itu apa ya? Intinya mengingat-ingat lah kayak gitu. Nah, mengingat-ingat itu nggak akan kuat, beberapa waktu pasti hilang kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mencoba, itu nanti akan terekam sendiri di kepala kita. Jadi ketika mendengarkan akan otomatis kepala kita yang ngasih tahu kita. Jadi kayak itu tuh ini loh, itu tuh ini loh kayak gitu. Jadi memang listening itu saya bilang tadi dia adalah keterampilan atau skill ya. Maka teman-teman harus terampil. Terampil itu sering-sering dilakukan, teman-teman. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada, Miss, untuk cara menjawabnya yang tadi saya bilang ya. Jadi ada pilihan itu yang kebanyakan soal listening pasti ada. Jadi pilihan itu yang arahnya sebenarnya sama. Cuman kata-katanya aja dibedakan. Itu dua-duanya jangan dipilih, pasti salah kayak gitu. Kayak gitu. Nah, berarti tinggal dua pilihan. Nah, tinggal 50% peluang. Jadi pilih salah satu itu dari dua itu. Kayak gitu, Miss. Tapi itu tidak disarankan ya sekali lagi, teman-teman. Thank you, Sir. Nggak apa-apa kalau Oke. kepepet berguna. Betul, daripada kosong, betul, daripada kosong. Yang penting jangan dikosongin di listening ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang misalkan ngambil nanti online, online itu teman-teman jangan terlalu berharap di listening. Maksudnya, kalau misalkan ada yang harus dikorbankan, yang teman-teman korbankan ya listening aja kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ngambil tes TOEFL ITP yang asli ITS itu online, nilainya listening itu kurang, nggak apa-apa teman-teman, udah korbankan. Karena yang bisa nolong teman-teman adalah di structure sama reading kalau online. Karena lebih enak di online itu menurut saya ya teman-teman, structure sama readingnya waktu kita lebih banyak, kemudian kita nggak perlu mengoret-oret lembar jawaban, jadi lebih banyak waktu untuk mengerjakan, seperti itu. Nah, kalau listening ya itu tadi benar-benar cepat 12 detik itu next kita nggak bisa back. Kalau tadi ada yang ketinggalan, ya sudah, itu pasti salah kayak gitu. Tapi kalau kita ngambil yang offline atau yang kita datang ke tempat tes itu kan kita walaupun soalnya next itu kan kita masih megang lembar jawaban. Jadi walaupun kosong nanti kita masih punya waktu untuk mengarang kayak gitu, untuk masih ada waktu lah untuk apa namanya mengoret-oret walaupun soalnya udah nomor berapa gitu, udah lewat gitu. Itu masih bisa. Tapi nggak enaknya di listening kalau teman-teman offline, memang offline itu nggak disarankan teman-teman. Sekarang ada online, itu online lebih enak. Nggak enaknya itu kalau device-nya, itu pengalaman saya pribadi teman-teman, device itu misalnya speakernya itu misalkan pecah, itu nggak enak sekali, kita dengerin itu ini ngomong apa gitu, jadi nggak jelas. Terus yang kedua, kalau ruangannya menggema. Nah, yang lebih parah lagi, udah speakernya pecah, suaranya ya, kemudian ruangannya itu menggema. Itu benar-benar teman-teman harus pasrah, listening udah eh,
main nebak gitu aja. Karena benar-benar nggak jelas teman-teman. Tapi kalau pakai headset suaranya jelas banget, benar-benar clear. Itu yang pengalaman dari saya kayak gitu. Jadi lebih enak untuk mengerjakan listening. Makanya saya sarankan listening ini banyak-banyak latihan. Karena listening ini kalau di online, walaupun tips yang tadi nggak bisa ya, yang di offline tadi, tapi kita bisa memaksimalkan performa kita mengerjakan di listening kayak gitu. Maksudnya nilainya jujur itu adalah performa kita karena memang device-nya mendukung. Tapi kalau yang offline itu kadang kita pintar listening, itu belum tentu listening kita bagus kayak gitu. Karena ya itu tadi speakernya, kadang ruangannya kayak gitu. Kadang gangguan-gangguan yang lain misalnya kan kita ngerjakan udah tenang-tenang, ada yang usrek sendiri mengganggu yang lain. Maksudnya mengganggu itu misalkan pensil jatuh atau misalnya kakinya nggak bisa diam kayak gitu akhirnya nabrak-nabrak kursi yang kursinya itu biasanya bunyi kerenceng-kerenceng itu. Jadi nggak enak banget kalau misalkan offline itu minusnya di situ kayak gitu. Jadi disarankan online aja. Kalau online kan di tempat masing-masing. Teman-teman juga nggak mandi pun nggak apa-apa. Yang penting cuci muka. Terus bajunya nggak harus formal. Pakai kaos nggak apa-apa. Pakai celana pendek. Kalau buat yang cowok juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi lebih bebas seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Sir, mau nanya dong. Boleh Mister. Silahkan. Berarti kalau tesnya online itu bebas ya mau pakai headset apa enggak? Nah, untuk sorry Mister. Nah, untuk pakai headset atau tidaknya itu tergantung proktor, Mister. Jadi proktor itu gini, kan setiap teman-teman mendaftar itu kan beda-beda lembaganya. Contoh, teman-teman daftar di UNER untuk tes TOEFL ITP yang asli ITS misalnya ya. Itu nanti kebijakannya beda dengan ketika teman-teman tes di misalnya daftarnya di UII, UII Jogja atau Solo saya lupa. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti kebijakannya beda. Ada yang harus pakai headset dan berkabel, ya. Ada yang nggak boleh pakai mouse, ya. Jadi harus pakai mousepadnya laptop dan harus pakai laptop, nggak boleh pakai PC, kayak gitu. Terus juga ada yang memperbolehkan duduk di bawah, kita lesehan itu boleh pakai meja kecil. Ada yang nggak boleh juga, harus di meja atas dan kursi. Jadi untuk mekanisme tesnya itu tiap proktor, tiap lembaga kita daftar itu beda-beda, Mister. Kayak gitu. Jadi saya bisa tahunya ya karena ya itu yang saya pernah cerita ke teman-teman, saya udah berkali-kali tes dan saya nyoba daftar di mana-mana itu, saya bisa ngerasain, oh ternyata beda-beda. Dan bayarnya pun juga beda-beda, teman-teman. Kayak gitu. Gimana, dapat ya? Alright, mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita ke latihan praktek. Nah, yang saya bilang tadi, teman-teman, listening ini adalah skill atau keterampilan, maka teman-teman harus terampilkan atau biasakan. Nggak perlu takut salah. Saya juga kadang kalau belajar itu sering salah, nggak apa-apa. Malah saya senang kalau belajar salah itu kayak ada yang menantang kayak, kenapa sih salah gitu? Jadi kayak gemes gitu loh teman-teman. Kayak itu. Jadi sama ya, kalau bisa nggak perlu takut salah, coba aja dulu kayak gitu. Nanti kita bahas bareng, oke? Silahkan dicoba dulu. Nomor 1, jangan takut salah. Saya mute mic saya ya. Silahkan teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, jangan takut benar ya, kita belajar. Dan ada jawaban alfa, dan saya lihat semua teman-teman menjawab alfa. Mari kita dengarkan kembali dengan skripnya, supaya teman-teman juga yang saya bilang tadi ya, sambil melihat skrip itu kita bisa mengetahui, oh caranya itu pengucapan di kalimat itu seperti ini, kayak gitu ya. Mari kita dengarkan teman-teman. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, how soon will you be leaving?
Jadi seberapa lama lagi kamu akan berangkat? Kemudian si cowok menjawab, I'm on my way now. Aku lagi OTW sekarang. Nah, berarti dia lagi di perjalanan ya. Pertanyaannya tadi adalah what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si cowok kayak gitu. Nah, dia udah berangkat. Kita cek ABCD. Yang alpha, he is leaving now. Dia sedang berangkat sekarang. Nah, ketemu jawabannya yang alpha. Oke, good job teman-teman. Nah, kalau yang bravo, he has to go out of his way. Dia harus mencari cara lain atau jalan lain. Nah, ini yang saya maksud, yang sama tadi ya, dua jawaban yang mirip atau sama itu, contohnya dengan yang delta. Jawabannya adalah he will do it his own way. Dia akan melakukan dengan caranya sendiri. Nah, ini ini beda teman-teman. Yang satu harus mencari jalan lain, yang satunya harus melakukan dengan caranya sendiri. Tapi intinya yang diomongkan bukan bagaimana si cowok akan melakukan sesuatu atau berangkat tadi ya, tapi kapan. Jadi mencari jalan lain atau mencari cara lain itu adalah ngomongin caranya atau dengan caranya sendiri itu ngomongin caranya. Sedangkan yang di percakapan tadi bukan ngomongin caranya tapi kapannya. Oke, berarti bukan Bravo, bukan Delta. Kalau yang Charlie, he will not be leaving soon. Dia tidak akan segera berangkat. Bukan ya, karena jelas-jelas dia udah OTW. Oke, jawabannya Alpha. Nice. Lanjut ke nomor 2. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Alright, 12 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat everybody picks Charlie. Oke, let's do it together. Di situ kita dengarkan dulu teman-teman. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, jadi si cowok bertanya ya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve mampu masuk ke dalam rumah? Kemudian si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Pertanyaannya adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang si cewek asumsikan atau pikirkan yang dilakukan oleh si Steve? Nah, karena si cewek merasa pintunya nggak dikunci buat si Steve, berarti si cewek merasa kalau Steve itu pasti bisa masuk ke dalam rumah. Gitu ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, he locked the door. Steve mengunci pintunya. Bukan, nggak ada keterangan Steve mengunci pintu atau tidak. Alpha bukan ya. Kalau yang bravo, Steve berusaha namun gagal untuk memasuki rumah. Bukan, jelas-jelas si cewek merasa kalau pintunya udah dikunci. Ditinggal tanpa dikunci. Artinya dia mengira atau dia berpikir pasti Steve bisa masuk. Bukan gagal ya, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, he was able to open the door. Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi si cewek mengira pasti Steve bisa masuk ke dalam rumah, membuka pintunya. Karena nggak dikunci sama dia. Ya. Oke, jawabannya adalah yang Charlie. Ya betul. Jadi kita kurang konsentrasi dikit aja atau terpikir apa sebetulnya itu kita ketinggalan cerita teman-teman. Nah untuk konsentrasi pun itulah yang harus dilatih buat teman-teman juga ya. Makanya cara ngelatih konsentrasi gimana? Sering-sering aja ajar latihan teman-teman. Nah yang saya rasakan sekarang ini bukan saya flexing ya, bukan pamer. Tapi ketika saya misalkan tes listening, saya sambil teman-teman buka YouTube misalnya atau buka Instagram misalnya ya. Nah, itu masih bisa konsentrasi karena udah terbiasa. Jadi sambil dengerin sambil melihat sesuatu itu bisa. Nah, itu tapi butuh latihan ya. Jadi makanya teman-teman sering-sering ajar latihan supaya terbiasa. Supaya kayak saya jadi insting nanti teman-teman. Kayak gitu. Tapi butuh proses ya. Oke, jadi intinya konsentrasi teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Dicoba lagi, nggak perlu takut salah. Silahkan. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan.
Baik, ada 10 jawaban, yaitu Bravo, Delta. Oke, antara Bravo atau Delta ya. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok menawarkan ya, sepertinya dia waiter, dia bilang, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Menu makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan potato yang direbus terus ditumbuk itu ya, dan saus gravy, dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Kemudian si cewek menjawab, that doesn't sound good to me. Tidak terdengar baik buatku. Maksudnya si cewek berarti nggak suka dengan yang ditawarkan, teman-teman. Dia pengen menu yang lain kayak gitu. Kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't like to listen to turkeys. Si cewek tidak suka mendengarkan ayam kalkunnya. Nah, ayam kalkunnya dimasak, teman-teman. Dia nggak bisa nggak bisa bersuara ya. Namanya udah mati, udah mateng dia. Alpha bukan, jadi bukan untuk didengarkan tapi untuk dimakan ya turkinya. Kalau yang Bravo, she thinks the dinner sounds special. Si cewek merasa kalau menu makan malamnya terdengar spesial. Bukan, teman-teman. Dia bilangnya that doesn't sound good. Doesn't sound good tidak terdengar baik, apalagi spesial. Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Si cewek menyukai khususnya kalkun panggangnya. Bukan, teman-teman. Karena jelas-jelas dia tidak menyukai apapun yang ditawarkan oleh si pelayan tadi. Ya. Kalau yang Delta, should prefer a different dinner. Dia lebih suka atau lebih memilih maksudnya ya, sebuah makan malam yang berbeda atau menu makan malam yang lain, mungkin maksudnya seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang Delta ya, karena dia menolak yang ditawarkan tadi. Oke, kita lanjut ke number 4. Dicoba dulu, jangan takut salah, silakan. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, 12 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo sepertinya. Baik, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, kita dengarkan dulu. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek minta tolong ke yang cowok ya. Dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu membantuku dengan PR fisikaku nanti malam? Saya benar-benar kesulitan dengan itu. Kayak gitu. Kemudian si cowok bilang, sorry, I'm busy tonight. Maaf, saya sibuk malam ini. Artinya si cowok menolak untuk membantu karena dia sibuk ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, si cowok akan sibuk dengan PR-nya si cewek malam ini. Bukan ya, karena jelas-jelas dia tadi menolak, teman-teman. Kalau yang Bravo, he can't help her tonight. Si cowok tidak bisa membantu si cewek malam ini. Maksudnya membantu dengan PR fisikanya tadi ya. Nah, ketemu berarti jawabannya adalah yang Bravo. Si cowok nggak bisa bantu karena dia sibuk. Oke, nice teman-teman. Kita lanjut lagi, number 5, silakan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, 12 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada Alpha dan Bravo, ada juga Charlie. Alright, Alpha, Bravo, or Charlie. Kita cek bersama, teman-teman. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales?
I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok bertanya ya, what did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? Kalau diartikan, bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin tadi tentang atau pada kebiasaan migrasi dari paus? Si cewek menjawab, I couldn't keep my eyes open. Saya tidak bisa menjaga mataku supaya tetap terbuka. Maksudnya dia ketiduran teman-teman di kelas ya. Kita cek ABCD yang alfa, her eyes hurt. Matanya si cewek sakit. Bukan karena matanya sakit ya teman-teman. Karena dia ketiduran teman-teman. Oke, yang bravo, she thought the lecture was great. Si cewek merasa kalau kuliahnya itu tadi sangat hebat atau sangat bagus. Bukan, kalau sangat bagus harusnya dia nggak ketiduran ya. Nah, tapi dia ketiduran sampean. Berarti dia bosan teman-teman. Kita cek ABCD. Kita cek yang Charlie. The class was boring. Kelasnya membosankan. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, saking bosannya, saking membosankannya si cewek sampai ketiduran. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Lanjut lagi. Nomor 6. Dicoba lagi ya, silakan. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, 12 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa dan delta. Kita cek teman-teman, seperti biasa. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Sudahkah semua tagihan bulan ini sudah dibayarkan? Sorry, itu harusnya bukan pakainya this ya, harusnya this. Sorry teman-teman, itu typo. Take care of now. Sudahkah semua tagihan-tagihan bulan ini sudah dibayarkan, ataukah itu sesuatu yang baru lagi yang perlu kita urusi sekarang? Kemudian si cowok menjawab, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Saya sudah membayar tagihan telepon dan listriknya, namun belum kartu kreditnya. Jadi kartu kreditnya belum dibayar. Oke, kita cek ABCD yang alfa. Not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan sudah dibayarkan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Ya, karena ada yang belum tadi, yaitu kartu kreditnya. Kalau yang bravo, mereka tidak memiliki cukup saldo di rekening mereka untuk membayar tagihan-tagihan tersebut. Tidak ada keterangan apakah mereka punya uang atau tidak di rekeningnya ya untuk membayar tagihan. Oke, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, yang dikatakan si cewek di telepon tadi itu tidak bisa dipercaya. Nah, si cewek bertanya teman-teman, masa ada orang bertanya, tagihan hari ini udah dibayar belum ya? Malah kita bilang, nggak bisa dipercaya, kan nggak bisa teman-teman. Namanya bertanya ya, belum memberikan informasi, berarti belum bisa dipercaya atau dipercaya kayak gitu. Charlie bukan ya. Kalau yang Delta, si cowok menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihan. Tidak ada keterangan bagaimana si cowok membayar tagihan-tagihannya tadi ya. Kartu kredit di situ disebutkan sebagai salah satu tagihan yang belum dibayar. Seperti itu. Bukan caranya si cowok membayar tagihan-tagihannya. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor 7 teman-teman. Silakan. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan sepertinya ada teman-teman yang ingin bertanya. Sebentar ya, kita bahas ini dulu satu ini. Kemudian nanti saya buka unmute-nya.
Baik, ada jawaban delta dan saya lihat semua teman-teman jawab delta. Kita dengarkan dulu audionya ya dan skripnya. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, jadi si cowok ya bertanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Akankah kamu nanti mampu balik ke sini lagi sebelum, dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4? Si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Saya akan balik secepat yang saya bisa. Nah, dia tidak menuliskan apakah jamnya jam berapa. Intinya dia hanya bilang dia akan balik secepatnya, kayak gitu ya. Yang alpha, she'll call back quickly. Si cewek itu akan menelpon balik secepatnya. Bukan menelpon ya, dia harus datang teman-teman. Bukan cuma menelpon. Alpha bukan. Kalau yang bravo, she'll definitely be back by 4. Si cewek bakalan pasti kembali sebelum jam 4. Bukan ya, karena si cewek tidak memastikan teman-teman. Dia hanya bilang kalau dia bakal balik secepat yang dia bisa. Nah, bravo bukan? Kalau yang Charlie, she'll give it back by 4. Si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, mengembalikan apa? Si cewek dan si cowok tidak ada akad pinjam meminjam ya atau mengembalikan. Karena di situ yang disuruh balik bukan barangnya tapi si ceweknya kayak gitu. Charlie bukan. Kalau yang Delta, she'll try to return fast. Si cewek akan berusaha untuk balik dengan cepat atau secepatnya. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Delta. Nah, silakan Miss. Tadi Miss siapa? Miss ada yang tadi kayaknya ada yang mau bertanya. Silakan Miss. Boleh di-unmute. Iya, Sir. Tadi kan yang di number 6 ada yang typo ya tadi. This. Iya, betul. Number Itu 6. mestinya this yang THIS itu kah? Betul, karena dia kembalinya ke month. Jadi have this month. Jadi bukan this. Kalau misalkan pakai this, pakai yang ini ya, yang this ini, Itu maka kan jamak months-nya, kan berarti? ya harusnya months-nya jamak. Kayak gitu. Oh, bukan lihat dari bills-nya. Bills-nya kan jamak itu pakai S. Nah, nanti kalau diartikan nggak bisa. Jadi ini dia bilang gini, mau bilang gini, apakah tagihan-tagihan bulan ini, nah ini itu bukan menjelaskan tagihannya, ini itu menjelaskan bulan ini. Kan kalimatnya berbunyi, apakah tagihan-tagihan bulan ini. Nah, ininya bukan tagihan-tagihan, bukan apakah tagihan-tagihan ini bukan, tapi tagihan-tagihan bulan ini. Jadi kalau misalkan bulan itu dihilangkan, ininya juga ikut hilang nanti. Karena ini tuh menjelaskan bulan. Kayak gitu, Miss. Dapat nggak maksud saya? Nah, Tapi tadi saya pikirkan itu satu kesatuan months bill gitu. Jadi bills itu jadi yang dilihat billsnya tadi saya pikir gitu. Kenapa jadi diganti this lagi gitu? Oke. Jadi kalau misalkan month-nya itu nggak ada, maka this ini benar karena bill ini itu menjelaskan bills. Tapi kalau saya bilang tanpa melihat tulisan ini ya, Miss, misalkan ini saya hilangkan dulu. Nah, kalau saya bilang nih ke teman-teman, apakah tagihan-tagihan bulan ini? Nah, ini itu menjelaskan siapa? Apakah tagihan-tagihan bulan ini? Bulan. Bulannya kan? Nah, berarti tadi balik lagi ke sini tadi. Bulannya kan satu. Yang banyak kan tagihannya. Nah, ini tuh menjelaskan bulan karena bulannya satu. Oke. Dapat ya? Nah, gitu. Jadi pakainya yang this. Ini dulu kayaknya saya sudah benar pakai this, saya ganti lagi. Nah, tadi saya baru sadar, this ini kan bukan punyanya Bills kayak gitu. Tapi jadi insight, jadi ingat lagi yang grammar kemarin gitu. Kalau this itu singular, kalau this ini plural. Kalau that berarti juga singular ya. Singular, betul. Kalau those plural ya. Plural, yeah, that's right. Oke, thank you, Sir. Alright, jadi sambil kita review grammar, sebenarnya kita speaking dalam bahasa Inggris itu pakai grammar, tapi grammar itu jangan terlalu dipikir teman-teman. Salah it's okay, karena orang Inggris pun kadang kalau ngomong, bahkan orang sana sendiri ya, Inggris atau Amerika itu, terutama yang mohon maaf, bukan saya rasis ya, tapi memang budayanya seperti ini teman-teman. Orang-orang yang berkulit gelap, karena mereka faktor sejarah itu ya, ada faktor sejarah mereka dulu diperbudak, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Akhirnya bahasa Inggrisnya ya, apalagi bukan
Inggris itu bukan atau Amerika itu bukan tanah asli mereka. Aslinya dari Afrika, mereka diperbudak di situ dan tidak disekolahkan, tidak diajari bahasa Inggris gitu. Akhirnya ketika mereka bisa bahasa Inggris ya grammarnya banyak yang salah kayak gitu. Tapi masih bisa dipahami kayak gitu. Ya, jadi grammar itu tidak terlalu penting. Yang penting teman-teman bisa memahami vocab-vocabnya kayak gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Sebelum ke ini tadi udah ya. Number Sebelum 7. ke Number nomor 7. 8. Silahkan. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada saya mute lagi ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh raise hand. Silahkan. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, ada juga Charlie, alright. Antara Bravo or Charlie. Seperti biasa kita dengarkan dulu ya dengan skrip supaya mudah untuk dipahami. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, jadi si cowok bertanya, "Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill." Apakah kamu tadi lihat Tim? Saya benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Nah, si cewek menjawab, "Well, he was here just a minute ago." Barusan aja dia di sini. Nah, kita cek pilihan ABCD. Yang alpha, she hasn't seen Tim. Si cewek tidak melihat Tim sama sekali. Bukan ya, jelas-jelas dia tadi melihat. Tapi sekarang emang nggak ada, tapi tadi dia melihat. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, Tim was there only for a moment. Tim tadi itu di situ, di tempatnya si cewek sama si cowok itu waktu ngobrol itu ya. Tapi hanya untuk sebentar. Nah, pertanyaan tadi atau di obrolan tadi bukan berapa lamanya tim tadi di situ, teman-teman. Tidak ada keterangan tadi tim itu di situ lama atau tidak. Yang ada kapan tim tadi di situ. Yaitu just a minute ago, beberapa saat tadi. Nah, berarti Bravo bukan ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekitar situ atau di sekeliling situ beberapa saat yang lalu. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, that's right. Kalau yang Delta, Tim will return in a minute. Tim akan segera kembali. Nah, tidak ada keterangan kapan Tim akan kembali ya, teman-teman. Jadi kita nggak bisa pilih yang Delta. Jawabannya adalah yang Charlie. Tim tadi di sekitar situ atau di sekeliling situ beberapa saat yang lalu. Oke, lanjut lagi. Nomor 9. Dicoba dulu. Silahkan. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Dan ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Alpha. Nice. Oke, antara Alpha, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, kita dengarkan dulu teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Nah, itu tadi. Jadi si cowok dia agak kesal ya. Dia bilang, "There's a car parked in my spot even though the sign says that the space is reserved." Ada sebuah mobil yang diparkir di tempat aku. Padahal atau meskipun tandanya mengatakan kalau atau bahwa tempat ini sudah dipesan. Si cewek bilang, "I guess we'll have to park somewhere else." Saya rasa kita hanya perlu mencari tempat parkir lain. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha, she doesn't like the place he chose. Si cewek tidak menyukai tempat yang dipilihkan oleh si cowok. Nah, bukan gara-gara tidak menyukai atau menyukai ya, teman-teman.
suka tidak suka, ada mobil di situ, ada yang nyerobot tempat mereka. Akhirnya mereka nggak bisa parkir di tempat yang sudah dipesan. Dia harus mencari tempat lain. Jadi bukan karena si cewek suka atau tidak suka. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek tidak mau masuk ke dalam mobil. Nah, mereka aja belum parkir ya, teman-teman, untuk menaruh mobilnya, apalagi turun. Nah, berarti mereka sebenarnya masih di dalam mobil. Berarti Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Si cewek lega, tempatnya sudah dipesan. Nah, tapi tetap mereka harus mencari tempat lain ya, teman-teman. Berarti belum lega. Itu mereka harus mencari tempat lain karena ada mobil yang nyerobot tempat mereka tadi. Charlie berarti bukan. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka nggak bisa memarkir mobilnya di sana. Nah, ketemu. Ya, betul. Jawabannya adalah Delta. Ya, teman-teman. Oke, lanjut. Hati-hati. Nomor 10 ini ada idiom yang saya maksud tadi. Ya. Tapi nggak apa, dicoba dulu. Konsentrasi dan fokus. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada Alpha, Bravo, dan Delta. Mungkin ada Charlie, sebentar. Nggak ada ya. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Delta. Mari kita cek. Kita dengarkan dulu. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek bertanya, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita memiliki cukup makanan untuk semua tamu yang sedang menghadiri resepsi malam ini? Kemudian si cowok menjawab, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya mau meledak. Nah, ini yang saya contohkan tadi di awal. Ini bukan berarti benar-benar kulkasnya mau meledak ya, teman-teman. Entah kepanasan atau entah ada bomnya, bukan. Kita supaya tahu arti dari idiom ini atau ungkapan ini, kita harus cocokkan dengan yang percakapan sebelumnya supaya konteksnya itu nyambung. Oke, nah tadi si cewek menanyakan mengenai jumlah makanan. Jadi dia bilang, do we have enough food for all the guests? Apakah kita punya cukup makanan bagi semua tamu? Kemudian si cowok bilang, kulkasnya itu mau meledak. Maksudnya kulkasnya nggak bisa diisi makanan lagi. Artinya itu udah penuh. Artinya mereka punya banyak makanan seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang alfa ya teman-teman, yaitu there is plenty to eat. Ada banyak makanan seperti itu. Kan nggak nyambung kalau misalnya ada orang tanya ke kita misalnya, misalnya ada yang tanya ke saya, bro, kita punya cukup makanan nggak? Kulkasnya mau meledak, kan nggak nyambung, tidak menjawab atau komunikasinya tidak berjalan teman-teman, tidak nyambung seperti itu. Jadinya nggak bisa. Komunikasi itu harus saling saling sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi kalau si A ngomong apa, si B jawab apa, itu mereka pasti ada sambungannya. Seperti itu. Oke, nah untuk sebelum kita ke ronde kedua dari ronde pertama tadi, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nggak ada ya? Nah sebenarnya asik teman-teman. Latihan listening itu sebenarnya asik. Mari kita coba lagi ya. Di ronde kedua atau ronde terakhir. Sama, jangan takut salah, dicoba dulu, have fun ya. Silahkan teman-teman. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean?
Alright, 12 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta ya. Kita cek bersama. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, bagaimana menurutmu mengenai ujian akhir aljabarnya tadi? Si cowok bilang, itu tadi terlalu gampang. Nah, si cowok GG ya ini ya. Mari kita cek ABCD yang alfa, ujian akhirnya itu lebih sulit dibandingkan ujian-ujian yang lain. Bukan ya, jelas-jelas si cowok bilangnya itu terlalu gampang malahan. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, ada 2 ujian, bukan 1. Nah, di yang Bravo ini udah pasti salah karena ada 2 alasan teman-teman. Yang pertama, mereka bukan membicarakan ada berapa ujiannya, tapi bagaimana ujian aljabarnya tadi. Kemudian yang Bravo itu jelas-jelas di percakapan tadi, itu cuma ada 1 ujian yang disebutkan yaitu ujian aljabar. Nah, kita nggak bisa bilang ada berapa ya. Memang bukan ada berapa itu bukan topik dari pembicaraan mereka, tapi bagaimana ujian aljabarnya tadi. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he thought the exam will be easier. Si cowok mengira ujiannya bakalan lebih mudah. Nah, kalau kita misalkan ikut ujian, terus kita bilang, saya kira ujiannya bakalan lebih mudah. Nah, berarti ujiannya itu sulit ya, teman-teman. Sedangkan di percakapan tadi si cowok bilang ujiannya terlalu gampang. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, the exam was not very difficult. Ujiannya tidak sulit sama sekali. Nah, ketemu berarti jawabannya adalah yang Delta. Right, good job teman-teman. Next, number 2. Silahkan dicoba lagi. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, time's over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Ya, betul. Jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Tapi mari kita dengarkan dulu dengan skripnya. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Nah, tadi jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Sama kayak how are you ya. Bagaimana kabarmu hari ini atau bagaimana keadaanmu hari ini? Si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Aku benar-benar agak nggak enak badan. Atau dia agak sakit gitu ya, agak merasa sakit kayak gitu. Kita cek ABCD. Yang alpha, he's not feeling very well. Dia tidak merasa enak badan atau dia tidak merasa enakan. Maksudnya dia nggak sehat gitu ya. Nah, ketemu jawaban nomor 2 adalah yang alpha. Oke, impressive. Lanjut, number 3, silahkan. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, ada Delta, ada Alpha. Alright, Alpha, Charlie, atau Delta. Mari kita cek teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, has your family been in business for quite some time? Sudahkah keluargamu berada atau menjalankan bisnis ini untuk waktu yang lama? Kayak gitu ya. Kemudian si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluargaku baru didirikan tahun lalu. Nah, kita cek. Yang alpha, the company was founded about a year ago. Perusahaannya baru didirikan sekitar setahun yang lalu. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha ya. Kalau yang bravo, it was just established that he could go into business. Ternyata, kayak gitu ya kalau diartikan kurang lebih. Jadi ternyata si cowok itu bisa loh menjalankan bisnis.
Nggak ada keterangan seperti itu ya, nggak ada yang menceritakan cowoknya itu bisa menjalankan bisnis atau tidak. Jadi yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the family is well established. Keluarganya baik-baik saja. Nah, bukan ngomongin keluarganya si cewek, teman-teman, tapi ngomongin bisnisnya keluarganya si cewek. Ya, masa ada yang tanya, bisnis keluargamu gimana, bro? Keluargaku nggak ada masalah apa-apa kok. Kan nggak nyambung, tidak menjawab gitu. Jadi yang ditanyakan apa, ya berarti itulah yang dibahas kayak gitu. Kalau yang Delta, keluarganya bisnisnya hanya bertahan atau berlangsung 1 tahun saja. Bukan ya, tidak ada keterangan udah berakhir atau belum, berarti nggak bisa. Oke, silahkan, Miss. Mau bertanya apa? Sir, ini Iya. tadi judulnya paraphrasing ya? Jadi bisa dibilang paraphrasing, Miss. Paraphrasing itu menceritakan kembali dengan kata-kata yang lain. Jadi Dan maksudnya ini listening yang Sir kasih ini udah Sir ini ya kelompokin. Jadi ini kita lagi tipe soal yang paraphrasing gitu ya. Gimana Miss ya? Jadi semua soal di listening bisa ada dua sih sebenarnya. Cuma ada dua. Jadi antara paraphrasing yang saya bilang tadi, paraphrasing itu menceritakan kembali dengan kata-kata yang berbeda tapi intinya sama. Nah, itu hampir seluruh atau sebagian besar soal soal listening, teman-teman, itu adalah paraphrasing. Nah, tapi ada yang sebagian kecil itu namanya inference. Kita disuruh nebak. Nah, itu jenis-jenis soal yang contohnya nih. Siapakah yang ada di percakapan tadi? Yang terlibat di percakapan tadi. Nah, itu contoh yang kita harus menebak, ya. Kemudian lagi misalnya di manakah yang ngobrol tadi dua orang ini melakukan percakapan tersebut. Misalnya seperti itu. Jadi bukan tentang yang diucapkan, tapi tentang informasi di luar yang diucapkan. Kayak gitu. Tapi kita bisa tarik kesimpulan itu dari apa yang mereka ucapkan, kayak gitu. Nah, tapi untuk di listening part B ini bisa dibilang hampir sebagian besar itu paraphrase, Miss. Dan kalau yang saya masukkan di sini betul, itu hanya yang paraphrase saja, kayak gitu. Iya, soalnya tadi kalau saya nggak salah lihat di awalnya ada tulisan paraphrasing. Paraphrase, Makanya saya pikir betul. kan Sir ini seneng gitu ya mengelompok-kelompokkan tipe soal. Tapi pikir ini listening yang tipe soalnya paraphrasing gitu. Udah, untuk listening gini teman-teman. Kalau bisa, karena listening itu sebenarnya soalnya cuma satu, yaitu untuk memahami percakapan aja. Karena dulu saya pakai Longman juga, teman-teman, buku Longman itu ya yang teman-teman pakai itu apa namanya? Ada beberapa skill lah di listening itu ada banyak. Nah, tapi kesulitan teman-teman itu sebenarnya bukan di teori atau di skillnya yang dituliskan di buku itu. Tapi kesulitannya adalah pengenalan. Jadi setelah saya kasih teori ternyata saya analisa masih ada kekurangan, yaitu pengenalan atau rekognisi. Rekognisi itu jadi ketika kita yang saya di awal tadi ya jelaskan, ketika kita mendengarkan contohnya dalam bahasa Indonesia saja, teman-teman, kalau kita tidak paham yang diucapkan sama yang kita ajak ngomong atau yang ngasih informasi ke kita, pasti kita minta pengulangan. Nah, karena kita nggak paham tadi yang diucapkan apa ya gitu. Tapi kalau kita bisa memahami atau minimal bisa menebak maksudnya, walaupun kadang kata itu tinggi dalam bahasa Indonesia tapi kita tidak tahu. Nah, itu minimal kita bisa nebak. Nah, itu jawab. Tapi kalau kita nggak bisa, nah itu yang disebut dengan rekognisi, teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia enak. Tulisan dan bacaan itu sama. Misalnya S-A-M-A, sama. Dalam bahasa Inggris, teman-teman, sama itu bahasa Inggrisnya same. Tapi tulisannya bukan S-E-I-M, same, bukan. Tulisannya adalah S-A-M-E. Harusnya kan bacanya sama ya, tapi bacanya same. Nah, itu yang dimaksud dengan rekognisi. Jadi vocab itu tidak cukup kalau di listening. Jadi vocab harus dilatih. Kayak gitu. Gimana sih same itu kalau diucapkan dalam kalimat? Nah, itu nanti teman-teman akan harus sering-sering latihan sambil kalau bingung lihat subtitlenya atau skripnya. Oh, ternyata itu tadi kata same tuh yang artinya sama tuh. Nanti didengarkan lagi tanpa skrip tanpa subtitle. Oh, ternyata iya betul caranya ngomongnya gitu. Nah, yang saya maksud seperti itu, Miss. Sama nanti ketika dengan soal yang inference, teman-teman tuh juga perlu yang namanya rekognisi itu. Rekognisi itu didapat dari sering-sering latihan, teman-teman, atau pembiasaan mendengarkan dalam bahasa Inggris. Dan bisa dibilang gini, teman-teman, di TOEFL itu audionya itu termasuk pelan kalau dalam bahasa Inggris ya, dibandingkan teman-teman nonton film nih atau mendengarkan berita dalam bahasa Inggris. Kalau nggak gitu mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris.
Nah, lagu, film, sama berita dalam bahasa Inggris atau percakapan normal lah yang sehari-hari dalam bahasa Inggris itu termasuk cepat, teman-teman. Ngomongnya itu agak cepat. Tapi di TOEFL itu bisa dibilang ini agak pelan. Jadi sebenarnya lebih gampang, tapi memang perlu hajar latihan supaya rekognisinya tadi terlatih kayak gitu. Jadi jangan dianggap ada beberapa bab ya. Anggap aja di listening itu satu bab, Miss. Yaitu kita membiasakan rekognisi tadi. Dari apa? Dari mendengarkan kemudian melihat pilihan ABCD yang maknanya sama. Dia sama namanya paraphrase tadi. Kayak gitu. Dapat maksud saya nggak, Miss? Yang Ya saya dapat jelas. sir. Jadi Dapat ya. jangan jangan dikelompokkan itulah pokoknya. Tapi ya That's memang right. ada itu. Nah, Tapi nanti jangan kalau begitu gitu. nanti kalau teman-teman kelompokkan itu nanti bakalan lebih sulit. Maksudnya harusnya teman-teman memahami aja. Jadi teman-teman sambil mendengarkan selain memahami harus mengelompokkan juga. Takutnya di situ. Jadi ada tahap yang tidak perlu teman-teman lakukan ketika listening, ketika mengerjakan tes ya. Tapi teman-teman lakukan. Akhirnya satu, membuang waktu. Yang kedua, bisa membuat teman-teman nanti jadi ragu. Ketika menemukan jawaban yang misalnya menurut saya ini antara kelompok A atau listening yang bab A sama listening bab B. Kira-kira yang mana ya? Nah, takutnya seperti itu. 12 detik itu singkat sekali, teman-teman. Anggap aja ketika teman-teman satu bab ya, listening itu ya listening, memahami kayak gitu. Jadi kalau teman-teman merasa, oh tadi itu ngomongin ini, di ABCD yang paling mendekati atau yang paling nyambung, paling sama menurut saya, nah gitu ya, adalah Charlie ya, sudah jawabannya berarti Charlie. Gitu aja teman-teman. Dan salah nggak apa-apa, intinya hajar terus, hajar terus, hajar terus. Itu nanti salah udah jadi biasa, teman-teman akan lama-lama akan lurus sendiri. Jadi salah itu diulang-ulang nanti, oh tadi kemarin saya salah, harusnya ini, berarti ini. Nanti lama-lama soal yang sama ketemu terus, jadi insting yang saya ya seperti yang saya alami atau saya rasakan seperti itu. Jadi intinya gini, listening itu anggap aja dia gampang teman-teman, jangan dibuat sulit kayak gitu ya. Karena cuma satu kok teorinya listening itu, kita hanya perlu memahami saja seperti itu atau menyambung-nyambungkan saja. Cocokologi kalau bahasa Jawanya ya, ilmu cocokologi itu dipakai nggak apa-apa kayak gitu. Dan fokus, that's right, fokus sama konsentrasi itu jangan sampai hilang. Karena kita terganggu oleh kanan kiri saja, atau pikiran kita aja, kita udah merem, kita kepikiran, tadi kompor udah saya matikan belum ya? Tadi air udah saya tutup belum ya kerannya? Nah itu udah hilang, teman. Jadi teman-teman ketika tes, saya harap bisa fokus. Dan fokus itu memang harus dilatih juga ya. Makanya sering-sering latihan seperti itu. Betul. Nah mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan teman-teman. Nomor 4. Silahkan dicoba dulu ya, jangan takut salah. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman kirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, dan Delta. Kita cek. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Apakah kamu tadi harus menunggu di bandara untuk waktu yang lama? Si cowok bilang, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat sesuai yang dijadwalkan atau tepat waktu. Kayak gitu ya. Kita cek pilihan ABCD. Yang Alpha, he did not look at the right schedule. Si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Nah, kalau si cowok tidak melihat jadwal yang tepat, harusnya dia nungguinnya lama. Atau dia datangnya telat kayak gitu. Karena dia jadwalnya yang dilihat salah. Tapi si cowok bilangnya enggak kok, dia tidak menunggu untuk waktu yang lama. Artinya dia sudah melihat jadwal yang tepat. Kayak gitu ya. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, the plane landed right in the place. Sorry, in the right place maksud saya. Pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Maksudnya di bandara. Ya jelas ya teman-teman.
Tapi bukan itu yang diomongin, bukan di mananya pesawatnya mendarat, tapi kapan. Kayak gitu. Jadi Bravo walaupun benar secara logika itu tidak bisa menjadi jawaban. Karena kalau pesawatnya nyasar, nggak mungkin si cowok ketemu si cewek ya. Kalau yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Karena yang diomongin tadi waktunya. Si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Jadi, apakah kamu harus menunggu di bandara untuk waktu yang lama? Si cowok bilang, no, the plane landed right on schedule. Pesawatnya mendarat tepat sesuai jadwal atau sesuai tepat waktu kayak gitu ya. Nah, berarti jawabannya Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, he had to wait for the plane to land. Si cowok harus menunggu pesawatnya untuk mendarat. Jelas ya, teman, itu juga benar secara logika. Tapi tidak bisa jadi jawaban karena bukan itu yang dibicarakan. Bukan intinya gimana ya? Ya memang si cowok harus menunggu pesawatnya untuk mendarat. Masa jemputnya di atas ketika terbang kan nggak masuk akal, teman-teman. Kalau ada jawaban yang nggak masuk akal, jangan dipilih ya. Oke, jawabannya yang Charlie. Nice. Kita lanjut lagi. Ke nomor 5. Dicoba dulu, silakan. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Alright, ada jawaban Bravo, Charlie, atau Delta. Ada juga Alpha ya. Berarti sudah, oh sorry, yang Alpha yang tadi, maaf. Berarti antara Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek, teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, itu tadi. Jadi si cowok bilang, do you want to join me in the pool? Apakah kamu mau gabung denganku di kolam? Kayak gitu ya. Kemudian si cewek bilang, oh, I'll just run and put my suit on. Oh, saya mau lari. Maksudnya saya mau lari. Saya gimana ya? Sebentar. Saya mau ganti pakaian dulu dengan cepat-cepat. Saya mau cepat-cepat ganti pakaian dulu. Maksudnya seperti itu. Bukan artinya dia mau lari jogging ya, teman-teman. Tapi I'll just run di situ maksudnya saya mau buru-buru ganti pakaian dulu, maksudnya seperti itu. Ya, kita cek ABCD. Jadi ini bukan ceweknya menolak tawaran atau ajakan si cowok, tapi dia menerima tapi mau ganti pakaian dulu. Kita cek. Yang Alpha, should rather go running. Si cewek lebih memilih untuk pergi berlari atau jogging. Bukan ya. Jadi run, hati-hati dengan kata run di situ, teman-teman. I'll just run di situ. Saya bakalan lari sebentar maksudnya gitu ya. Saya mau lari sebentar atau saya mau gimana ya bahasa Indonesia yang enak. Saya mau cepet-cepet ganti baju maksudnya seperti itu, teman-teman. Makanya dia sampai lari kayak gitu. Kalau yang Bravo si cewek tidak ingin pergi atau tidak ingin nyebur ke kolam. Nah, bukan tidak ingin tapi dia mau ganti pakaian dulu. Jadi sebentar mau ganti pakaian dulu ya. Bukan nggak mau tapi sebentar gitu. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she'll change clothes quickly and go swimming. Si cewek akan ganti pakaian dengan cepat dan pergi berenang. Ya, betul. Jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Kalau yang Delta, si cewek perlu pakaian keringat untuk pergi berlari. Nah, yang saya maksud tadi teman-teman, ada 2 jawaban yang misalnya arahnya sama, ini malah 3 jawaban yang sama teman-teman. Yang Alpha, Bravo, sama Delta itu 3-tiganya adalah jawaban menolak. Karena si cowok ngajak nyebur ke kolam, si ceweknya, nah tanpa kita misalkan kita ketinggalan nih percakapan sama si B tadi jawab apa ya? Ketinggalan saya gitu. Nah, ada 3 jawaban ini yang arahnya sama yaitu menolak. Yang Alpha, si cewek lebih suka pergi berlari atau memilih lebih pergi berlari. Yang Delta, si cewek perlu pakaian keringat untuk pergi berlari. Yang Bravo, si cewek tidak mau nyebur ke kolam. Intinya 3-tiganya nolak untuk nyebur ke kolam. Nah, berarti yang betul pasti cuma satu aja, yang beda itu yaitu yang Charlie.
Nah, itu cara cepat ya, teman-teman, cara menjawab cepat menggunakan analogi pilihan A, B, C, D. Tapi ini tidak disarankan. Oke. Jadi yang disarankan ya teman-teman sering-sering latihan untuk melatih kemampuan listening teman-teman. Seperti itu. Walaupun cara ini juga bisa ya. Saya pun juga kalau ketinggalan pakai cara itu juga. Seperti itu. Tapi nggak disarankan teman-teman ya. Lanjut ke nomor 6. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30, silakan dicoba dulu. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha, Charlie, dan Delta. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia memberi kabar atau ngasih tahu kalau kebakaran tadi malam itu menghanguskan seluruh tepi bukit. Nah, si cewek bilang setidaknya rumah-rumahnya aman atau selamat. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, para pemadam kebakaran menyelamatkan rumah-rumahnya terakhir kali atau di akhir-akhir para pemadam kebakaran itu berhasil menyelamatkan rumah-rumahnya. Nah, dari mana kita bisa tahu ada pemadam kebakaran, teman-teman? Sedangkan di audio atau di percakapan tadi itu nggak ada yang menyebutkan pemadam kebakaran sama sekali. Nah, apinya tadi bisa aja dia mati sendiri atau misalnya memang rumah-rumahnya itu jauh-jauh dari pohon, akhirnya tidak terkena api kayak gitu. Jadi nggak bisa kita menambahkan informasi atau menambahkan bumbu-bumbu, nggak bisa ya. Artinya alfa sama bravo nggak boleh teman-teman. Karena tiba-tiba ada kata pemadam kebakaran ini dari mana. Padahal di cerita tadi nggak ada ya. Kalau yang Charlie, the homes on the hillside were burned. Rumah-rumah di tepi bukit itu terbakar semuanya. Bukan teman-teman ya. Karena jelas-jelas si cewek bilang rumah-rumahnya aman atau selamat. Kalau yang Delta, the houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya tidak rusak atau tidak hancur. Ya, ketemu teman-teman. Yang selamat itu sinonimnya adalah tidak hancur. Nah, ini yang disebut dengan paraphrase. Mungkin kita lebih familiar dengan sinonim seperti itu ya. Jadi rumah-rumahnya selamat atau aman itu sama dengan rumah-rumahnya tidak hancur atau tidak rusak. Oke, nomor 6 Delta. Nggak apa-apa, kita coba lagi teman-teman. Ya, silakan. Nomor 7. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Oke, ada jawaban Alpha juga, antara Alpha atau Bravo. Mari kita cek ya. Seperti biasa kita cari, kita cari predikat itu di structure. Maaf teman-teman, ke bawah ya. Kita dengarkan dulu. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Baik, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Nah, kemudian si cewek bilang, no, I think there's enough. Tidak perlu, saya rasa sudah cukup. Maksudnya garam dan ladanya tadi. Jadi salt and peppernya tadi yang mau ditambahkan sama si cowok, dicegah sama si cewek. Jadi jangan ditambah lagi karena sudah pas. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, there's enough soup. Ada cukup sup atau supnya sudah cukup. Nah, yang mau ditambah bukan supnya, teman-teman. Yang mau ditambah adalah garam sama ladanya. Kalau supnya nggak ditambahin kayak gitu, hanya bumbunya saja. Berarti alpha bukan ya? Kalau yang bravo, the spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup.
Nah, ketemu yang paling pas jawabannya adalah yang Bravo. Karena yang mau ditambah bukan supnya tapi garam dan ladanya. Ke supnya memang, tapi bukan supnya yang ditambahi jumlahnya, teman-teman. Oke, jawabannya Bravo. Kita lanjut ke number 8. Dicoba dulu ya, silahkan. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa dan saya lihat semua menjawab alfa ya. Mari kita cek. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi kalau diartikan, si cewek bertanya, bagaimana caramu bisa membayar uang SPP kuliahmu? Kemudian si cowok bilang, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung untuk mendapatkan sebuah beasiswa. Nah, berarti dia nggak membayar, dia dibayarin ya, teman-teman, mendapat bantuan beasiswa. Kita cek ABCD yang alfa, si cowok itu beruntung untuk menerima sebuah bantuan untuk pendidikannya. Nah, maksudnya bantuan atau grant di sini itu adalah scholarship tadi atau beasiswa. Nah, ya sudah, berarti ketemu ya, jawabannya adalah yang alfa. Right, good job teman-teman. Lanjut ke number 9, silahkan dicoba dulu. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie ya. Oke, antara Bravo atau Charlie ya, antara Bravo atau Charlie, mari kita cek bersama. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, itu tadi. Jadi kurang lebih kalau diartikan, si cowok bertanya, seberapa berhasilkah korporasinya tahun lalu? Kemudian si cewek menjawab, korporasinya membuat keuntungan yang sangat besar, yang cukup besar. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, it profited from previous mistakes. Korporasinya mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, ini dari kesalahan-kesalahan sebelumnya ini dari mana kan? Nggak ada keterangan di percakapan tadi kalau perusahaannya itu dapat keuntungan dari mana, nggak ada. Artinya kita nggak boleh menambah-nambah gitu ya. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, it earned a lot of money. Korporasinya mengumpulkan atau mendapatkan banyak uang atau banyak keuntungan. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Bravo. Jadi big profit atau keuntungan yang besar di situ maksudnya adalah banyak uang. Kalau yang Charlie, ini merupakan tahun terakhir di mana korporasinya akan membuat sebuah keuntungan. Tidak ada keterangan apakah ini tahun terakhirnya untuk membuat keuntungan, terus tahun depan rugi atau sebagainya, nggak ada, teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa ya. Kalau yang Delta, korporasinya tidak berhasil atau tidak bisa dibilang korporasinya nggak terlalu berhasil, seperti itu. Bukan ya, karena jelas-jelas ada kata big, cukup besar. Artinya berhasil dengan lumayan lah kayak gitu. Oke, jawabannya Bravo. Terakhir teman-teman nomor 10, dicoba dulu silahkan. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Delta dan oke, semuanya menjawab Delta ya. Oke, thank you, Miss. Baik, kita cek bersama, teman-teman. Number 10.
Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, jadi nomor 10 itu memang ada vocab yang agak susah teman-teman, yaitu overdrawn. Tapi nggak apa, kita artikan bersama ya. Jadi yang si cewek itu bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank kan sekarang? Kemudian si cowok menjawab, yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. Betul, dia merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Overdrawn itu apa ya bahasa Indonesia? Dia tuh ngambil terlalu banyak teman-teman di rekeningnya sebelumnya ya. Harusnya uangnya 50.000, dia ngambilnya 100.000. Akhirnya yang 50.000 sisanya itu menjadi minus, jadi utang, kayak kredit gitu. Jadi di sana itu satu kartu bisa buat debit, bisa kredit. Beda kayak negara kita ya. Nah, itu nanti dia harus membayar bunga kalau nggak segera dibayarkan seperti itu. Oke, kita cek ABCD ya. Yang alfa, rekening banknya Chuck itu memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Bukan ya, karena dia sudah ambil terlalu banyak sebelumnya. Jadi harusnya bukan terlalu banyak uang, tapi terlalu banyak utang ya. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cowok merasa kalau si Chuck itu memiliki atau membawa, mungkin ya di sini maksudnya, membawa jenis rekening bank yang salah. Nah, masalahnya bukan di jenisnya, karena overdrawn. Itu berarti masalahnya di isinya atau di saldonya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok merasa kalau Chuck itu lagi OTW pulang dari bank. Bukan pulang ya, jelas-jelas ketika si cewek bilang on his way to, perjalanan menuju, bukan perjalanan from, tapi to menuju bank. Berarti dia lagi ke bank atau OTW ke bank, bukan pulang dari bank. Charlie berarti bukan. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di dalam rekeningnya Chuck karena sudah diambil terlalu banyak sebelumnya ya. Akhirnya jadi minus. Nah, ketemu berarti jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kurang lebih jenis soal untuk yang part A ya. Minimal teman-teman sudah tahu bentuk soalnya. Dan teman-teman hanya perlu tinggal sering-sering latihan. Nanti jadi ketika tes tidak kaget. Karena pengalaman saya dulu pertama kali tes, saya nyari-nyari soalnya di mana ini kayak gitu. Karena saya tidak mendengarkan direction-nya. Karena direction-nya itu panjang sekali teman-teman. Dengarkan itu kayak males gitu. Itu bukan pertanyaannya, tapi arahannya itu panjang sekali. Bahasa Inggris juga kayak gitu. Jadi ketika saya tes dulu pertama kali nyari-nyari soal, soalnya di mana? Ternyata soalnya dibacakan. Nah, jadi minimal teman-teman sudah tahu kalau soalnya itu dibacakan. Jadi ketika tes nanti biar nggak kaget. Sayang teman-teman, karena sekali tes untuk TOEFL yang asli ITS itu di atas 500.000. Kayak gitu. Jadi makanya sebelum tes dipastikan, dimantapkan nilainya teman-teman bisa di atas 500 seperti itu. Nah, itu tadi mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri teman-teman. Silakan. Izin, Mister. Silakan, Mister. Untuk di listening, apakah hampir merata di soal listening ini menggunakan sinonim seperti ini, Mister? Bisa dibilang demikian. Jadi gini, di listening itu tidak ada soal yang kita hanya ditanya seperti ini. Tadi apa sih yang diucapkan sama si B? Terus misalnya si B bilang, misalnya ya, I don't like mangoes. Nah, nanti di pilihan ganda ditulis juga I don't like mangoes atau he doesn't like mangoes. Tidak ada yang seperti itu, teman-teman. Jadi kita bukan untuk mengenali saja, tapi untuk memahami. Nah, tapi memahami itu kita perlu mengenali ya. Tapi kalau mengenali saja tidak perlu memahami. Jadi mencocokkan kayak kita misalnya gini. Jadi di kampus Inggris contohnya teman-teman, listening itu ada 2 tahap. Yang pertama itu recognition. Recognition itu yang saya ceritakan tadi, itu hanya untuk melatih pronunciation kita. Atau kalau kita bisa nggak sih bacanya dalam bahasa Inggris kata itu apa. Jadi nanti contohnya nih cara ngajarnya, kita dikasih lirik lagu lengkap gitu ya, lirik lagu, terus ada beberapa kata yang dibolongi. Nah, kita sambil mendengarkan, oh yang di bagian itu harusnya diisi dengan apa. Bukan seperti itu. Listening yang jenis TOEFL ini atau yang ditanyakan di TOEFL ini, comprehension. Jadi pasti menggunakan sinonim, pasti menggunakan paraphrase seperti itu teman-teman. Jadi menceritakan kembali dengan kata-kata yang berbeda tapi maknanya sama.
Malah justru yang kita dengar satu kata atau dua kata di percakapan oleh si B, si pembicara kedua, itu biasanya dijadikan distraktor. Kalimatnya biasanya ada katanya itu yang diucapkan satu kata atau dua kata oleh si B, tapi beda, maknanya malah salah kayak gitu. Biasanya malah jawabannya itu yang sama sekali kita tidak dengar diucapkan oleh si B. Seperti itu, Mister. Oke, baik. Terima kasih, Mister. Oke, jadi bisa dibilang ya, jawabannya selalu pakai sinonim ya, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? That's good question. Satu lagi, Mister. Boleh, silakan. Ketika kita mendengarkan native pembicaraan di rekaman, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya fokus mendengarkan atau kita juga sambil membaca pilihan jawaban yang ada di teks jawaban yang kita pegang? That's good question. Jadi ada sebenarnya dua-duanya nggak salah, Mister. Jadi ada dua cara mengerjakan soal listening, ya. Kita bisa nebak soalnya dan jawabannya bahkan. Ketika kita sambil mendengarkan audio itu sebenarnya kita bisa nebak, walah pasti pertanyaan nanti itu, berarti jawabannya ini, kayak gitu ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang benar-benar awam dengan listening atau misalnya baru baru latihan listening itu baru mulai ini, cara itu tidak disarankan. Kenapa? Karena sambil teman-teman mendengarkan, sambil fokus mengilhami, menangkap maksud yang disampaikan oleh audio atau pembicara itu, ketika teman-teman sambil melihat pilihan jawaban, nanti otak kita akan otomatis mentranslate. Nah, itu nanti memecah konsentrasi kalau teman-teman belum terbiasa, ya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah sering latihan, ya, yang seperti yang saya ceritakan tadi di awal, itu teman-teman sambil apapun nggak masalah. Bahkan sambil buka HP pun aman. Tapi kalau teman-teman tes nanti nggak boleh buka HP ya. Misalnya saya nih, pas waktu joki misalnya, kan kalau joki dari samping nggak kelihatan kamera kayak gitu. Nah itu saya sambil listening, sambil mendengarkan gitu ya, sambil buka HP, sambil lihat-lihat apa, misalkan lihat galeri kayak gitu-gitu. Jadi udah udah enak kayak gitu teman-teman. Jadi sambil teman-teman mendengarkan sambil lihat pilihan A, B, C, D itu bisa menebak dan itu enak sekali nanti kayak gitu. Tapi ada tahapnya, ada syaratnya. Teman-teman harus sering-sering latihan, sering-sering ngerjakan soal untuk membiasakan telinga kita juga. Oh, kata ini dalam kalimat itu dibacanya seperti itu, disambungkan seperti itu. Ya, jadi dua-duanya boleh, Mister. Tergantung kita mengukur diri kita sendiri-sendiri. Misalkan teman-teman merasa udah sering latihan listening nih, listening gampang. Nah, sambil mendengarkan, sambil lihat aja soal atau pilihan A, B, C, D itu nanti kita bisa nebak soalnya dan jawabannya. Tapi kalau teman-teman misalnya listening ini susah sekali sih, misalnya masih merasa gitu, cara itu tidak disarankan. Karena nanti bisa memecah konsentrasi, malah kita nanti amburadul, malah kita nanti kehilangan yang kita dengarkan sama pilihan A, B, C, D. Jadi panik nanti seperti itu, teman-teman. Gimana, Mister? Menjawab ya? Menjawab, Mister. Terima kasih banyak, Mister. Alright, that's good question. Itu tips ya untuk mengerjakan listening dan panik itu tidak disarankan, teman-teman. Jangan sampai panik di listening. Contoh panik itu gini, ini saya dulu sering di awal-awal ketika masih pertama kali tahu TOEFL gitu ya. Pertama kali, 2 kali tes TOEFL itu saya paniknya adalah listening ketika 12 detik itu kan cepet banget kalau kita nggak terbiasa, teman-teman. Soal sebelumnya belum dijawab, kemudian tiba-tiba ke soal berikutnya. Nah itu teman-teman nggak usah disesali, udah lupakan yang udah. Kita fokus sama yang benar-benar kita lihat. Karena kalau teman-teman sesali terus panik, kita juga kehilangan soal yang sedang kita dengarkan, kayak gitu. Jadi udah yang sudah lupakan kayak gitu ya. Anggap aja saya mantep dengan jawaban yang tadi. Kalau belum dijawab, belum sempat terjawab ya udah ikhlaskan. Alah cuma satu soal aja, yang penting ini nggak sampai ketinggalan kayak gitu. Ya, karena panik itu juga jadi musuhnya di listening. Tapi panik itu bisa hilang ketika teman-teman sering latihan. Yang saya bilang tadi teman-teman, ya, sering-sering latihan. Itu cara saya kayak gitu, biar bisa TOEFL kayak gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Nggak ada ya. Nah nanti atau ketika teman-teman latihan nanti butuh penjelasan apapun, silakan boleh japri saya, nanti saya akan bantu sebisa saya lewat WhatsApp ya. Baik, thank you so much for having me tonight, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, everyone.